ada satu plat yang dimensinya 300 mm kali 200 mm awalnya. Lalu setelah dikenai gaya, platnya jadi seperti ini. 300 kali 250. Lalu setelah dikenai gaya, dia akan jadi begini. Ini gambarnya dibuat agak ekstrim. Perubahannya sebenarnya kecil ini ya. Ini 3 mm bertambahnya. Dan ini 2 mm. 3 mm ke sana, 2 mm ke sini ya. Sama, ini juga yang ini sama, di kiri sama ya. Terus pertanyaannya, tentukan regangan normal. Ini sisinya B. Jadi B-nya pindah ke B aksen begini. Kemudian ini sisi C. Tentukan regangan normal pada bagian AB. Kemudian gamma, regangan geser di A ya. Gitu. Jadi ini awalnya, ini akhirnya yang trapesium ini. Lalu pertanyaannya regangan normal dan regangan geser. Ya ini masih dasar sekali, hanya menggunakan definisi saja ya. Jadi yang bawah ini dipegang mestinya ya. Begitu. Regangan normal, definisinya masih ada di sini tadi. Pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal ya. Jadi untuk AB ini, sisi AB, panjang awalnya 250 mm. Akhirnya ya segini, nggak tahu berapa itu, kita tinggal cek sebenarnya ya. Kan kalau ini bergesernya 3 mm ke kanan, 2 mm ke bawah, kita bisa hitung ini panjangnya ya. Jadi A, B aksen itu kita bisa hitung panjangnya dari 250 dikurangi 2, tinggal 248 kuadrat. Kemudian kesininya 3 mm, tambah 3 kuadrat, diakarkan begitu ya. Hasilnya (248,02) ya milimeter. Sedangkan awalnya B-nya yang awalnya 250 mm. Jadi deltanya adalah, delta kan akhir dikurangi awal ya, jadi negatif, ini delta minus 1,98 mm ya. Oke. Jadi regangan normal AB itu per definisinya adalah delta dibagi dengan panjang awalnya yang AB ini. Jadi ini minus 1,98 dibagi dengan 250 ya. Pak. Ya. Permisi Pak. Ya silakan. 1,98 apa minus 2,48 Pak? Soalnya kan ini ya, kan bergesernya 2, berarti kan jatuhnya cuma pengurangan Pak. Gimana? Ini yang 248 Gini, tuh Pak, ini. kan itu Ini bukan sisi miringnya ya Pak? Ya ini panjangnya kan ini sekarang. Panjangnya ini. Oke Pak, oke. Pan itu kan sampai sini ya. Karena berkurang 2 mm ya. Terus ini 3 mm, ini juga 3 mm nih ya. Sama. Oke, gitu. Jadi ngitungnya dari sini aja. Tadi maksudnya Anda ngitungnya dari mana? Oh enggak Pak, saya salah konsep tadi. Jadi benar-benar Pak. Oke, jadi ini kalau dihitung ini angkanya
minus kali 10 pangkat minus 3. Jadi ini regangan normalnya, artinya mengalami pendekan dengan regangannya segini. Nah, gamanya itu adalah sudut ini yang tadinya 90 derajat, sekarang berkurang sekian. Nah, ini adalah gamanya, mestinya gamma A ya. Gamma di A. Nah, besar sudut ini dalam satu lagi yang ini tanpa satuan ya, tadi lupa. Regangan delta dibagi L ini kan panjang dibagi panjang, jadi tanpa satuan ya. Meskipun kadang-kadang ada literatur yang menulisnya milimeter per milimeter begitu, atau inch per inch, yang artinya ya sama aja ya, tidak ada satuan juga kan, sama saling dibagi begitu. Nah, gamma ini juga tidak ada satuan begitu ya. Nah, sudut yang tidak ada satuannya apa? Satuan tanda petiknya. Nggak boleh pakai derajat ini ya. Yang dipakai apa? Harus dalam radian ya. Oke, radian itu kan bukan satuan ya. Radian itu cuma perbandingan. Perbandingan antara apa radian itu? Nah, ini pindah ke ilmu Anda yang dulu lagi ya. Kalau saya punya sudut sekian gitu ya. Sudut ini, kalau gamanya ini gitu. Satuannya dalam radian itu adalah panjang ini ya. Panjang busur ini dibagi dengan seluruh keliling lingkaran ya. Gitu ya. Jadi panjang busur di depan sudut ini dibagi dengan seluruh lingkarannya itu radian ya. Jadi gamma ini harus dalam radian nih satuannya. Radian itu ditulis sama nggak ditulis sama aja ya. Jadi kalau tidak ada satuannya sudut itu asumsinya radian selalu. Nah, sudut ini tadinya 90 derajat atau pi per 2, sekarang tinggal segini ya. Tinggal sisanya. Ini sisanya. Yang tersisa, nah selisihnya itu adalah regangan geser ya. Nah, artinya kita hanya perlu mencari sudut ini. Dari mana bisa mencari sudut itu? Anda bisa gunakan ini ya, ini kan 3 mm, ke bawahnya 248 ya. 3 dan 248. Jadi mestinya tangan min 1 3 per 248 ya. Gitu. Ini. Nah, kalau kita berurusan dengan sudut kecil, ini sudutnya kecil nih ya. Untuk perpindahan kecil, perpindahan berupa rotasi ya. Artinya misalnya kalau tetanya kecil, tetanya kecil sekali, tidak nol tapi kecil, maksudnya begitu. Maka sinus theta itu bisa dianggap sama dengan theta. Kosinus theta itu sama dengan 1. Dan tangen theta juga sama dengan theta. Ya. Dalam radian, tapi ya kalau dalam derajat pasti kacau ini ya. Karena enggak begini jadinya. Ya. Harus dalam radian. Ya. Jadi Anda cek arkus tangen 3 per 248 dalam radian, atau saya bisa cek di sini. Menunya radian dulu, ini masih degree. Mana radiannya? 3 bagi 248. Keluarnya 0, kalau dihitung arkus tangannya ini 0, kalau pakai arkus tangannya, tapi kalau pakainya sendiri langsung 3 per 248 angkanya juga 0,0121 sama aja ya.
Jadi daripada menghitung arkus tangan dari 3/248, langsung aja 3/248-nya ya, karena tangan tetanya ya sama dengan theta sendiri, jadi nilainya segini ya. Jadi regangan di titik A nilainya demikian ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Kurang lebih. Jadi ini perubahannya ya. Perubahan dari garis yang tadinya 90 derajat gitu. Ya. Anda bisa cari regangan di sini dan di sini, nanti akan sama ya nilainya. Mestinya kalau yang perubahannya memang hanya horizontalnya saja ya. Kalau nanti ada geser lain, misalnya 2 gaya gesernya, satu bekerja di sini, satu bekerja vertikal begini, lalu misalnya tadinya kotak seperti ini, kemudian dia jadi demikian misalnya. Nah, regang geser di sini mungkin sama di ujung sana jadi berbeda ya. Kalau di ujung ini, regangan gesernya adalah penjumlahan sudut yang di sebelah atas ini dengan sebelah bawah ini. Ya. Karena tadinya 90 derajat, sekarang tinggal yang lancip ini. Ya. Jadi regangan gesernya adalah penjumlahan sudut yang di atas dengan sudut yang di bawah ini. Itu hitungannya kalau dari regangan saja. Kalau dari strukturnya bisa kita lihat satu contoh lagi sebelum maju ke. Ada yang mau nanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk gamma A-nya itu bukannya tan-min 1 3/250 ya, Pak? Kalau misalnya 3/248 itu kan sesuai bukannya dikurangin 90 dikurangin tan itu. Gimana? Yang Kakinya 250 atau 248 gitu? Iya. Sesuainya 250 nggak ya, Pak? Kan akhirnya di sini. Ini kan B awalnya. Ini kan vertikal nih ya. Akhirnya dia berada di sini. Kalau kita ngambil tangan begini bukan? Sudutnya harus ikat siku-siku yang depannya ya. Iya. Jadi 248. Meskipun nggak akan banyak bedanya sih ya. Untuk sudut kecil, untuk perpindahan kecil, ini juga nggak akan terlalu pengaruh sebenarnya. Kalau Anda bagi ini dengan 250, keluarnya berapa? 3 bagi 250. 0,012 pas ya. Ininya aja yang hilang nih. Ya. Berarti kalau misalnya saya nyarinya 90 dikurang tan-min 1 3/248 bisa ya, Pak? Oh, bukan 90 dikurang. Definisinya adalah perubahannya ini. Anda ngitungnya tan-min 1 yang mana? Tangan yang mana? Dari itu, Pak. Yang A, B, C. B, A, C. B, aksen C. B, ini A, maksudnya ya? Gitu ya? Ya, ini bisa. 248 dibagi 3 gitu, arkus tangan gitu. Iya, tapi ntar dikurangin itu gitu. Bisa ya? Iya, bisa, tapi dalam radian ya. Jadi pi/2 dikurangi ini. Tangan min 1 yang kalau ini bukan sudut kecil nih ya. Jadi tangan min 1-nya harus dihitung benar nih kalau ini. Ini sudutnya tidak kecil ya. Oke. Kalau ini sudut kecil yang 3/248 ini. Tadi kan sudah dibuktikan kan. Angka segini kalau saya ambil arkus tangannya dalam radian ketemunya segini. Nggak usah pakai arkus tangan juga angkanya segitu juga ya. Ya, tapi kalau Anda mengambil arkus tangan yang ini bukan sudut kecil nih, karena 90 derajat itu kecil sekali, hampir 0 tapi tidak 0 gitu ya. Oke, jadi bisa sih gitu. Tapi biasanya sih yang dihitung ini aja langsung ya. Ini pun langsung dari pembagian 3 dibagi 248-nya saja. Terima kasih, Pak. Ya. Ini satu mulai ke strukturnya, misalnya ada satu
balok kaku begitu yang digantung, mirip dengan problem Anda yang tadi, tapi tidak terlalu rumit lah strukturnya begitu. Akibat gaya P di sini, misalnya ini jaraknya dikasih aja ya. Kalau di slide mestinya ada yang mirip seperti ini, mungkin jaraknya berbeda, saya pasang aja lah gitu. Misalnya berapa ya? Ini 1 meter, ini 2 meter begitu. Ini apa? A, B, C, D. Ini panjangnya berapa nih? 1,5 meter lah katakan ya. 1,5 meter. Lalu diketahui akibat gaya P balok kaku ABC mengalami penurunan sebesar berapalah 10 mm gitu ya. 10 mm di titik A ya. Jadi A-nya akibat gaya P ini, kita saat ini nggak peduli P-nya nilainya berapa, tapi yang jelas akibat beban yang bekerja, A-nya turun 10 mm. Lalu tentukan regangan yang dialami ini misalnya ya, kabel BD misalnya. Kalau BD ini penggantung berupa kabel gitu ya. Jadi ada perpindahan, kita diminta menghitung regangan, artinya kita bekerjanya di perpindahan aja, tidak ada urusannya dengan gaya saat ini. Jadi mau P-nya berapa, mau reaksinya berapa juga nggak ada masalah saat ini, belum tidak ditanya ya. Kita hanya perlu tahu kalau A ini turun 10 mm, ini turun sejauh 10 mm, BD ini tambah panjang atau tambah pendek berapa ya? Karena aslinya ada 1,5 meter. Regangan itu untuk BD pasti regangan normal karena dia akan ketarik atau ketekan ya. Dan kalau sudah disebut kabel harusnya ketarik ya. Karena kalau tekan kabel tidak akan bekerja. Jadi mestinya BD-nya tambah panjang. Nah, berapa pertambahan panjang kabel BD kalau A-nya turun 10 mm ya. Nah, keywordnya mungkin di sini adalah balok kaku ABC ya. Jadi kalau balok kaku, dia kalau mau putar sih boleh aja, tapi tidak boleh bengkok gitu ya. Jadi nggak mungkin turunnya tuh begini gitu ya. Itu balok fleksibel, balok tidak kaku ini ya, yang begini. Kalau dia kaku, artinya dia kalau lurus ya tetap aja lurus. Kalau mau turun begitu, ya turunnya lurus. Ya, baloknya harus tetap lurus, tidak melengkung. Ya. Kalau dia kaku ya. Artinya kalau kita tahu ini turun 10 mm, di tempat lain di sepanjang balok ini kita tahu nih turunnya ya. Tergantung posisinya ya. Ujung C karena sendi artinya tidak boleh mengalami penurunan. Jadi di sini 0, di sini 10 mm. Berapa penurunan di titik B? 3,34 mm, Pak. Delta B mestinya berapa dapatnya? 3,3 mm. Pakai kesebangunan ya? Pakai kesebangunan boleh. Segitiga yang mana Anda pakai? Ini 3 meter banding 10 gitu ya? Iya. Jadi ini delta B-nya saya hapus dulu. Kalau pakai segitiga yang ini 10 dibagi 3 gitu ya. 10 mm dibagi 3 meter gitu. Segitiga ini dengan ini. Sebangun dengan segitiga ini. Tuh ya. Sama dengan delta AB delta B dalam milimeter. Karena ini milimeter. Dibagi dengan panjangnya 2 milimeter gitu ya. 2 meter, maaf. 2 meter. 6,67 Pak. Jadi delta B-nya 0,67 mm gitu ya. 2/3 dari ini kan? 6,7 maaf.
Jadinya ini ke sana 2/3 dari 10 kan. 6,67 mm ya. Jadi ini perpanjangan yang dialami oleh kabel BD ya. Jadi titik B-nya pindah, ya kabel B-nya harus ikut ya karena dia penggantung ketarik ya, dan berpindahnya sejauh 6,67 mm, maka regangan yang dialami oleh kabel BD mestinya ya ini kan sudah pertambahan panjang 6,67 dibagi dengan panjang awalnya. Nah, kalau ini baginya satuannya harus disamakan. Kalau ini milimeter ya ini harus kita jadikan 1500. Angkanya berapa itu? 51 kali 10 pangkat berapa? Bagi 1500. Oke, 4,44 kali 10 pangkat minus 3 ya. 4,44 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini adalah regangannya. Bisa kita lihat sebenarnya dari hitungan yang tadi. Regangan itu ordernya kecil ya. 10 pangkat minus 3 bahkan lebih kecil lagi kadang-kadang ya. Ini masih cukup besar karena ini kabel penggantung struktur ya, jadi deformasinya masih besar. Tapi kalau nanti kita bicara regangan di balok ini misalnya, ini kecil semua. Kecil-kecil ya. Bisa pangkat 10, ini kali 10 pangkat minus 3 ya. Bisa 10 pangkat minus 6 ya. Kalau regangan yang lebih kecil daripada 10 pangkat minus 6 biasanya dikasih satuan microstrain namanya ya. Jadi kalau misalnya ada data yang bilang bahwa regangan yang terjadi adalah 10 microstrain, mu dengan epsilon begini. Ini artinya 10 kali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi 10 pangkat 5, 10 pangkat min 5 jadinya kalau ditulisnya begini. Biar tidak usah mengalihkan ini dengan bilangan yang kecil sekali ya. Jadi kadang-kadang dipakai ini satuan microstrain ya. Itu regangan ya. Nanti kita akan ketemu lagi kalau sudah dicampur dengan gayanya. Ini regangan sendiri baru ya. Dan kita hanya mengulik definisinya saja ya. Pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal atau perubahan dari sudut 90 derajat kalau regangannya regangan geser. Nah, kita masuk ke hubungan antara tegangan dan regangan.